Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila Numerik. Judul Pancasila Numerik Inaristek Bidang Pertambangan. Keistimewaan atau keunggulan pertambangan Indonesia. Pertama, kekayaan sumber daya tambang sangat lengkap. Indonesia memiliki bahan tambang gas, cair, padat, mineral, hingga logam mulia yang tersebar di permukaan dan juga di bawah tanah dengan potensi volume yang besar. Kedua, cadangan strategis batubara nasional. Batubara Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi industri kokas, kemudian juga produk gasifikasi, likuifikasi, hingga produk kimia turunan yang mempunyai nilai tinggi. Ketiga, potensi logam mulia dan mineral logam dasar. Emas, perak, platina, besi, baja, nikel, tembaga, dan paduannya atau alloy, membuka peluang tumbuhnya industri hulu ke hilir yang luas. Sediaan mineral non-logam dan batuan alam, kapur, fosfat, gipsum, granit, marmer, dan batuan alam lain, itu sangat mendukung terbentuknya atau tumbuhnya industri bidang konstruksi, pupuk, dan material bangunan. Berikutnya, peluang besar industrialisasi dan hilirisasi. Adanya atau terdapatnya peluang pembangunan laboratorium, pabrik pemuliaan, industri tersier, dan industri riset pengolahan tambang di dalam negeri. Dan keistimewaan lanjutnya adalah terdapatnya ruang pengembangan reklamasi dan industri lingkungan. Reklamasi X atau bekas tambang dan pengolahan limbah tambang itu dapat menjadi sektor industri baru, berbasis riset, dan keselamatan lingkungan yang sifatnya sustainable. Highlight tantangan dan peluang pertambangan Indonesia. Saat ini, dunia pertambangan Indonesia menghadapi hambatan atau tantangan multidimensional, di mana muncul ketidakpastian regulasi, terjadinya konflik lahan, keterbatasan infrastruktur, tekanan environmental, social, and government global, serta fluktuasi harga komoditas. Nah, melalui perspektif Pancasila numerik, sektor pertambangan ini tidak cukup diukur dari katakan volume produksi dan ekspor semata, melainkan juga harus diseimbangkan dengan etika lingkungan, perlindungan masyarakat, adanya koordinasi atau sinergitas kebijakan pusat daerah, serta distribusi manfaat yang adil. Tantangan utama terletak pada bagaimana mengelola kekayaan mineral, itu sebagai amanah konstitusional, bukan sekedar komoditas ekonomi. Kemudian, melalui kerangka Inaristek dan PRSP, atau permodalan rakyat semesta, Inaristek dan PRSP, penjelasan mengenai keduanya dapat dilihat pada tayangan YouTube sebelumnya. Nah, dengan Inaristek dan PRSP, itu solusi strategis diarahkan pada penguatan riset, termasuk studi kelayaan, inovasi hilirisasi, kemandirian teknologi, dan transformasi menuju green mining, serta penginderaan pasar yang kesemuanya itu nantinya masuk dalam big data. Integrasi atau sinergitas
antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam rangka meningkatkan nilai tambah nasional dan daya saing global. Dengan kesemuanya itu, ya, dunia pertambangan Indonesia akan mampu bertransformasi dari sektor ekstraktif ya, menjadi fondasi kedaulatan industri yang berskala global dan bersifat sustainable. Universitas sejarah pertambangan Indonesia ya, berakar pada ya, pola kolonial yang menempatkan kekayaan mineral ya, seperti emas, batu bara, timah, dan bahan galian lain sebagai objek ekstraksi bahan mentah ya untuk kepentingan penjajah atau kolonial ya. Nah, kemudian pasca kemerdekaan ya melalui amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya, dan juga nilai-nilai Pancasila ya, itu berupaya mengoreksi ya, warisan pola kolonial ya, dengan menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Perjalanan panjangnya ya bangsa Indonesia ya, pertambangan masih katakanlah lama ya diberlakukan sebagai komoditas ya, fiskal dan sumber devisa jangka pendek gitu. Ya. Dengan industrialisasi, ya, penguasaan teknologi serta sifat yang ramah ya dan sustainable untuk lingkungan itu belum menjadi arus utama gitu. Nah, efeknya adalah jarak antara cita-cita keadilan sosial Pancasila ya, dan praktek pengelolaan tambang itu tetap menganga. Dalam konteks seperti ini, ya, Pancasila numerik ya, menandai fase baru ya, historisitas pertambangan Indonesia. Yakni ketika nilai-nilai Pancasila itu diterjemahkan ke dalam ukuran gitu, yang sifatnya rasional, ya, berbasis data dan berupa kinerja nyata. Ya. Yakni terdapatnya nilai tambah kemandirian teknologi ya menuju kesejahteraan rakyat ya, dan bersifat keberlanjutan secara ekologi. Ya. Nah, Inaristek dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam rangka mewujudkan paradigma tersebut ya. Yakni dengan menjadikan pertambangan sebagai basis riset, inovasi ya, dan pengembangan industri nasional ya. Yakni dari hulu hingga hilir ya, dari eksplorasi hingga reklamasi. Dan, ya, historisitas pertambangan nasional Indonesia bisa dikatakan telah bergerak dari ekstraksi yang mode kolonial ya, kemudian menuju pada kedaulatan sumber daya berbasis ilmu pengetahuan ya. Ditambah ya bahwa tambang bukan lagi didudukkan sebagai ya sumber bahan mentah semata-mata ya, melainkan sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional ya, dan membangun peradaban dunia. Pancasila dari ideologi ke praksis. Dari ideologi ke praksis. Gambar berikut menunjukkan bagaimana Pancasila ya, sebagai dasar negara, ideologi negara, sumber hukum, dan sejarah konsensus itu kemudian dibawa ke ranah praksis atau kegiatan sehari-hari masyarakat, yakni melalui Pancasila numerik, 7 benteng Pancasila, Inaristek, dan akhirnya menuju ke pengembangan dan aplikasi riset dan teknologi. Penjelasan selanjutnya ada pada slide berikutnya.
Pancasila sebagai ground norm dan ideologi bangsa gitu, ya. Nah, kemudian di bawahnya ada Pancasila numerik, yaitu formalisasi nilai dalam struktur rasional dan operasional. Nah, ini Pancasila menuju ke Pancasila numerik. Ya, Pancasila sebagai ideologi normatif ditransformasikan menjadi Pancasila numerik, ya, yakni pembacaan sistematis dan rasional atau terjemahan dan tafsir secara sistematis dan rasional terhadap sila-sila Pancasila, ya, melalui urutan logis hierarkis, ya, hierarki nilai, ya, dan relasi fungsional. Di sini Pancasila tidak hanya katakanlah dihafal, melainkan coba dihitung, dipetakan, dan dioperasionalkan. Selanjutnya dari Pancasila numerik, ya, kemudian menuju kepada 7 benteng Pancasila, ya, sebagai sistem ketahanan ideologi, ya, ekonomi, sosial, dan struktural. Nah, Pancasila numerik itu kemudian melahirkan 7 benteng Pancasila, ya, sebagai arsitektur pertahanan nilai bangsa, ya, yakni benteng ideologis, ya, konstitusional, moral, sosial, ekonomi, kultural, ya, dan juga teknologi yang menjaga agar Pancasila, ya, dan bangsa Indonesia itu senantiasa, ya, tetap hidup, adaptif, dan tahan terhadap distorsi zaman. Mengenai apa itu 7 benteng Pancasila, itu dapat dilihat pada tayangan YouTube sebelumnya, ya, seri Pancasila numerik yang bertemakan 7 benteng Pancasila. Berikutnya adalah dari 7 benteng Pancasila menuju Inaristek, ya, sebagai ekosistem nasional riset, sains, dan teknologi berbasis Pancasila. Nah, dari sistem ketahanan nilai pada 7 benteng Pancasila, selanjutnya diantaranya adalah lahir kebutuhan institusional, ya, yakni Inaristek sebagai simpul nasional riset dan teknologi. Ya. Pada tahap ini, Pancasila menjadi kompas epistemologis dan etis bagi arah riset, inovasi, dan rekayasa nasional. Nah, kemudian dari Inaristek menuju ke pengembangan dan aplikasi riset dan teknologi. Inaristek berfungsi sebagai mesin penggerak, ya, hasil berbagai riset dan pengembangan gitu, penelitian dan pengembangan yang kemudian dihilirkan gitu, dan diadaptasikan menjadi teknologi yang sifatnya tepat guna, ya, juga industri nasional, swasembada, dan dalam rangka kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, inilah Pancasila yang teroperasikan secara nyata atau real dalam praksis. Kesalahan produksi rakyat dan pemecahannya, ya, untuk bidang pertambangan. Ya. Ini ada 4 kolom, ya. Kolom fakta, solusi, jenis industri, dan jenis fasilitas. Kita masuk ke fakta gitu. Yang pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam, ya, berupa bahan tambang atau galian yang berwujud gas, ya, cair, padat paduan, padat mineral, logam mulia, dan seterusnya, ya, yang tersimpan sebagai deposit di permukaan tanah maupun di dalam tanah atau di bawah tanah gitu, ya, di bawah permukaan tanah dengan potensi yang sangat besar. Kita lihat kolom solusi, ya. Ini untuk batu bara, ya. Itu pertama membangun, ya, pertambangan batu bara dengan metode petrografi yang benar gitu, ya. Kemudian membangun industri kokas itu, pengokasan, ya, likuifikasi, ya,
maupun gasifikasi batubara. Berikutnya membangun industri pemuliaan value product ya, untuk batubara gitu. Berikutnya adalah ya, hampir seluruh perusahaan pertambangan di Indonesia itu hanya menggali ya, bahan mentah dan kemudian mengirim atau mengapalkannya ke luar negeri, ya, ke negara lain. Ya. Dengan demikian Indonesia itu secara faktual kehilangan nilai kandungan mineral dan unsur berharga lain yang tidak masuk atau tidak dimasukkan dalam perhitungan harga bongkahan bahan mentah tersebut itu ya. Nah, sehingga akhirnya rakyat Indonesia itu sebagai konsumen barang-barang impor ya, dan pada hakikatnya membayar sendiri ya harga bahan mentah ya, karena termasuk di dalam harga jual produk ya, dan akibatnya berapa besar ya kerugian yang harus ditanggung. Dalam membangun laboratorium penelitian pemulihan batubara ya, kandungan mineral di badan batubara dan juga turunannya gitu. Juga membangun industri tersier yang menggunakan bahan mentah dan setengah jadi yang berasal dari batuan batubara. Kemudian solusi selanjutnya adalah membangun industri retail barang ya, yang menggunakan batubara dan turunannya sebagai bahan bakarnya. Adalah industri tambang batubara ya, jelas gitu. Kemudian industri kulkas dan briket batubara, industri coke base chemical, ya. Kemudian industri asetilen, nafta, dan seterusnya. Kemudian industri benzena, ya, bensol, dan seterusnya. Kemudian industri likuifikasi batubara, nah, industri gasifikasi batubara, industri gas-gas ya, murni, ya, industri amonia, ya, fenol, juga industri polimer alam gitu, kemudian industri corrosion inhibitor, penghambat korosi ya, kemudian juga industri genteng batubara gitu, atau juga dari abu terbang batubara. Selanjutnya adalah industri tungku batubara, juga industri ya, benang sintetik ya, industri alloy metal, ya, industri plastik, dan industri riset pengolahan. Jenis fasilitas ya, itu berupa unit tambang batubara, ya, pabrik kulkas dan briket batubara, ya, pabrik kokbis, ya, pabrik asetilin, nafta, ya, dan seterusnya, pabrik benzena, benzen, bensol, dan sebagainya, pabrik likuifikasi batubara, pabrik gasifikasi batubara, ya, pabrik gas-gas murni, ya, pabrik amonia, fenol, dan seterusnya, pabrik polimer alam, pabrik corrosion inhibitor, atau pabrik genteng, ya, genteng batubara, dan sebagainya, ya, yang dari abu terbang batubara. Kemudian pabrik tungku batubara, ya, pabrik benang sintetik, pabrik alloy metal, dan pabrik plastik. Fakta berikutnya yang banyak ditemui adalah pengembangan teknologi tambang di dalam negeri atau nasional itu sangat lamban gitu. Tidak adanya interest ya dari pengusaha tambang ya itu sendiri ya, karena sudah dininabubukkan ya oleh pendapatan sesaat yang besar ya, hanya dengan menjual bahan mentah semata-mata. Untuk logam mulia ya, yakni membangun laboratorium logam mulia, kemudian membangun pabrik pemulihan emas dan turunannya, kemudian membangun unit-unit kerja rakyat, ya, home industry dan sebagainya, ya, sebagai perajin, ya, yang menitik beratkan pada seni dan teknik pembentukan barang-barang hias atau perhiasan. Ya,
dan juga jenis fasilitas terkait dengan logam mulia. Ini ada jenis industri, ya, unit penambangan logam mulia, ya, laboratorium pengolahan, kemudian industri emas, industri platina, ya, industri perak, industri peralatan pengrajin, juga unit-unit pengrajin rakyat. Ya. Nah, adapun jenis fasilitas, ya, meliputi unit penambangan logam mulia, ya. Kemudian laboratorium pengolahan. Berikutnya adalah pabrik emas, pabrik platina, pabrik perak, ya, pabrik peralatan pengrajin, dan unit-unit pengrajin. Mineral logam dasar. Ya. Pertama, membangun industri besi, baja, tembaga, nikel, kobalt. Ya. Kemudian membangun industri stainless steel. Ya. Juga membangun pabrik pengecoran besi dan paduannya. Kemudian membangun industri tersier yang mengerjakan bahan logam setengah jadi. Dan juga membangun industri pembuat pesawat kerja struktur logam gitu dan paduannya gitu, alloy. Mineral logam dasar antara lain adalah industri besi baja, industri alloy steel, ya, stainless steel, industri pengecoran logam dan paduannya, ya, industri korugasi, ya, pipa, industri fabrikasi, ya, juga pemasangan struktur logam, ya, dan industri galvanisasi, ya, industri riset logam dan paduannya. Nah, kemudian jenis fasilitas itu pabrik besi baja, pabrik alloy steel, ya, stainless steel, pabrik pengecoran logam dan paduannya, ya, pabrik korugasi pipa dan seterusnya, ya, permesinan fabrikasi pemasangan struktur logam, ya, kemudian pabrik galvanisasi, ya, juga laboratorium logam dan paduannya. Selanjutnya dalam bidang pertambangan adalah, ya, dengan pendapatan yang besar, ya, dari sekedar menjual bahan mentah, maka tumbuh suburlah, ya, praktek-praktek kotor, ya, fraud, ya, dalam urusan konsesinya gitu. Juga tidak adanya tanggung jawab terhadap kelestarian alam, ya, reklamasi bekas tambang. Maka lapangan eks tambang, bekas tambang menjadi rusak, ya, keseimbangan ekosistemnya, ya, rusak gitu, bahkan cenderung hancur. Ya, ini bagi mineral non logam, ya, yakni membangun industri penambangan bahan tambang non logam, ya, seperti kapur, fosfat, ya, kemudian juga guano, ya, belerang dan sebagainya. Juga membangun industri pemurnian bahan non-logam, serta membangun industri tersier, ya, terhadap, ya, atau bagi bahan non-logam dan paduannya. Nah, jenis industri, ya, bagi mineral non-logam itu industri penambangan kapur, industri riset produksi kimia non-logam, ya, industri gamping, ya, karbid dan sebagainya, industri gips, ya, kalk, ya, juga industri insulator, dan juga ada industri pupuk, ya, fosfat, ya, dan seterusnya, ya. Nah, jenis fasilitas yang ada adalah tambang kapur, ya, lab, laboratorium produksi kimia non logam dan paduannya, ya, pabrik gamping, pabrik karbid, ya, pabrik gips, kalk, ya, pabrik insulator, ya, tambang fosfat dan pabrik pupuk fosfat. Nah, jenis industri meliputi industri penambangan batuan alam, kemudian industri forming batuan, ya, juga pengerjaan bahan bangunan batuan. Nah, jenis fasilitas meliputi unit penambangan batuan alam, kemudian pabrik forming batuan, ya, pengerjaan bahan bangunan.
reklamasi alam, yakni menyelenggarakan riset dan upaya reklamasi eks tambang itu ya, area eks tambang dengan memanfaatkan semaksimal mungkin pengolahan limbah ya, dan atau hasil alam lainnya secara sinergis gitu. Nah, jenis industri yang memungkinkan adalah industri pengolahan limbah, industri riset regenerasi dan riset reklamasi lingkungan dan alam gitu. Juga jenis fasilitas meliputi unit pengolahan limbah dan unit riset regenerasi dan reklamasi alam. Melalui tabel sebelumnya, terlihat bahwa sektor pertambangan Indonesia sesungguhnya menyimpan potensi strategis ya, yang sangat hebat gitu, ya. Baik dari sisi keragaman sumber daya ya, ini mulai dari batu bara, logam mulia, mineral logam dasar hingga mineral non logam dan juga batuan alam dan sebagainya ya, maupun dari aspek peluang pengembangan industri hilirnya ya. Akan tetapi adanya problem struktural ya, yang masih mengemuka berupa pola ekstraksi yang semata-mata bertumpu pada penjualan bahan mentah ya. Nah, praktek-praktek semacam ini menyebabkan hilangnya nilai tambah secara signifikan ya. Karena kandungan mineral berharga dan unsur turunan yang ada ya, tidak dihitung dalam harga ekspor bongkahan bahan mentah gitu. Nah, efeknya Indonesia ya justru kemudian membayar kembali ya nilai tersebut ya, nilai tambah tersebut dalam bentuk produk impor ya. Ya, ini sebuah paradoks ekonomi sumber daya ya, yang telah lama menggerus kedaulatan industri nasional Indonesia. Berikutnya, bagian proses industri rakyat Indonesia, di mana pada bagian sebelah kiri terdapat kolom sumber daya alam, yakni tanaman, ternak, ikan, dan tambang. Nah, kemudian panah ke kanan menuju ke kotak oranye, yakni panen, di mana tenaganya masih manual, tenaga manusia, kemudian teknologinya tergolong rendah. Nah, kemudian selanjutnya menuju kepada produk tahap pertama, di mana bahan baku potensi itu 10% gitu. Nah, kemudian masuk kepada kotak oranye nilai tambah pertama. Nah, dalam hal ini tenaganya sudah campuran antara manual dan mesin. Nah, kemudian teknologinya tergolong sedang. Dari nilai tambah pertama, kemudian menuju ke produk tahap kedua, yakni bahan setengah jadi, yang potensi 40% gitu. Nah, kemudian berlanjut kepada nilai tambah kedua, di mana tenaganya sudah tenaga mesin, ya. Kemudian teknologinya kategorisasi teknologi tinggi. Nah, dari nilai tambah kedua kemudian berakhir pada produk tahap ketiga, di mana bahan jadi potensi 100%. Nah, demikianlah bagian proses industri rakyat Indonesia. Berbagai keunggulan atau keistimewaan pertambangan Indonesia, maka sudah selayaknya ya terdapat nilai tambah ya bagi pertambangan Indonesia. Nah, diantaranya adalah nilai jual hasil tambang meningkat gitu. Ya. Dengan pemurnian dan pengolahan di dalam negeri, ya, petambang tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan juga menjual produk ya, dan ini terutama gitu, menjual produk bernilai tambah tinggi. Kemudian pendapatan lebih stabil dan berkelanjutan. Ya. Hilirisasi itu menciptakan rantai usaha panjang dari hulu ke hilir, sedemikian sehingga petambang tidak lagi bergantung pada fluktuasi harga raw material atau bahan mentah. Gitu. Nah, nilai tambah berikutnya adalah lapangan kerja lokal semakin luas.
ya, pembangunan pabrik-pabrik ya, laboratorium dan industri turunan ya, membuka peluang kerja ya dari ranah teknis ya, riset dan industri rakyat ya, di sekitar tambang. Berikutnya adalah munculnya kemandirian teknologi dan keahlian nasional gitu ya. Ya, petambang mendapat akses teknologi, pelatihan dan inovasi ya, sehingga tidak sekedar menjadi pemasok bahan mentah ya, sebagaimana tengah atau telah terjadi gitu. Kemudian lingkungan tambah atau lebih lestari gitu. Adanya reklamasi dan pengolahan limbah ya, akan mengurangi konflik sosial dan ekologis gitu, sekaligus meningkatkan legitimasi usaha pertambangan itu. Nah, nilai tambah selanjutnya adalah posisi tawar pertambangan akan meningkat gitu. Petambang tidak lagi ya katakanlah lemah gitu atau tidak berdaya di hadapan pembeli global gitu, karena telah memiliki produk olahan dan industri pendukung yang mandiri. Nah, transformasi pertambangan nasional Indonesia menuntut lompatan paradigma, yakni dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi nilai tambah, ya, berbasis ilmu pengetahuan, ya, riset dan bersifat keberlanjutan gitu, atau sustainable. Ya. Nah, disinilah ya Pancasila numerik itu menjadi relevan gitu, ya, yang berkedudukan atau berfungsi sebagai kerangka etika dan memberi arah kebijakan dalam upaya menempatkan teknologi ya, data dan industri dalam semangat keadilan sosial dan kedaulatan nasional. Nah, di sisi lain, Inaristek dapat diposisikan sebagai simpul penggerak integrasi riset, inovasi dan industrialisasi pertambangan ya, dalam rangka menghubungkan ya, kepentingan atau ranah laboratorium, industri dan masyarakat. Sedemikian sehingga kekayaan alam nasional Indonesia tidak lagi sekedar ya katakanlah dikapalkan gitu ya dalam bentuk bahan mentah, melainkan telah diolah menjadi fondasi kemajuan bangsa yang berdaulat dan bersifat sustainable. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.